Selamat datang di channel Nurse Dialysis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang patologi dari penyakit ginjal kronis. Seperti yang kita ketahui, penyakit ginjal kronis merupakan penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara bertahap selama minimal 3 bulan. Sedangkan gangguan ginjal akut merujuk pada penurunan fungsi ginjal yang terjadi dalam waktu kurang dari 3 bulan. Fungsi ginjal adalah mengatur komposisi yang terdapat dalam darah, seperti membuang racun, menjaga keseimbangan elektrolit, mengatur keseimbangan cairan tubuh, dan bahkan memproduksi hormon. Darah masuk ke dalam ginjal melalui arteri renalis, kemudian masuk ke gumpalan kecil arteriol yang disebut glomerulus, lalu disaring menghasilkan urin primer, atau disebut filtrat. Filtrat kemudian masuk ke dalam tubulus ginjal. Kecepatan proses penyaringan ini dikenal sebagai laju filtrasi glomerulus. Pada orang sehat, sekitar 100-120 ml cairan yang disaring per menit per 1,73 meter kubik luas permukaan tubuh. Dan pada wanita, jumlahnya lebih sedikit dibanding pria, dan akan menurun perlahan seiring bertambahnya usia. Salah satu penyebab paling umum penyakit ginjal kronis adalah hipertensi. Pada hipertensi, dinding arteri yang menuju ginjal mulai mendebal untuk menahan tekanan darah yang tinggi yang mengakibatkan penyempitan lumen. Lumen yang sempit menyebabkan berkurangnya darah dan oksigen yang sampai ke ginjal, yang menyebabkan kerusakan iskemik pada glomerulus nefron. Sel-sel imunitas seperti makrofag dan makrofag yang mengandung lemak atau foam cells masuk ke glomerulus yang rusak dan mulai mensekresikan growth factor seperti transforming growth factor beta 1. Growth factor ini menyebabkan sel-sel mesangial kembali ke bentuk yang masih muda yang disebut mesangioblast dan mensekresikan struktur matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler yang berlebihan ini menyebabkan glomerulosklerosis, yaitu pengerasan dan pembentukan jaringan parut yang mengurangi kemampuan nefron untuk menyaring darah. Seiring waktu, hal ini menyebabkan penyakit ginjal kronis. Lalu penyebab paling umum penyakit ginjal kronis lainnya adalah diabetes. Glukosa yang berlebih dalam darah mulai menempel pada protein dalam darah yang disebut glikasi non-enzimatik karena tidak melibatkan enzim. Proses glikasi ini mempengaruhi arteriol efren dan menyebabkannya menjadi lebih kaku dan lebih sempit atau disebut arteriosklerosis hyalin. Hal ini menghalangi darah untuk keluar dari glomerulus dan meningkatkan tekanan di dalam glomerulus yang mengakibatkan hiperfiltrasi. Sebagai respon terhadap keadaan tekanan tinggi ini, sel-sel mesangial yang mendukung glomerulus mensekresikan lebih banyak matriks struktural yang memperluas ukuran glomerulus. Selama bertahun-tahun, proses glomerulosklerosis ini akan mengurangi kemampuan nefron untuk menyaring darah dan dapat menyebabkan penyakit ginjal kronis. Meskipun diabetes dan hipertensi penyebab sebagian besar kasus penyakit ginjal kronis, ada penyebab lain juga, termasuk penyakit sistemik seperti lupus dan rheumatoid arthritis yang juga dapat menyebabkan glomerulosklerosis. Penyebab lain termasuk infeksi seperti HIV, penggunaan jangka panjang obat-obatan seperti NSAIDs, dan toksin seperti yang terdapat dalam tembakau. Normalnya urea dalam darah diekskresikan melalui urin. Tetapi ketika laju filtrasi glomerulus menurun, lebih sedikit urea yang disaring, sehingga tidak ada tempat lain selain masuk ke dalam darah, dan akhirnya menumpuk dalam darah. Kondisi ini disebut azotemia. Azotemia dapat menyebabkan gejala umum seperti mual dan kehilangan nafsu makan. Namun, ketika kadar urea benar-benar menumpuk, hal ini dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat, menyebabkan ensefalopati. Hal ini mengakibatkan astereksis, yaitu tremor pada tangan, seperti mengepak-kepak. Dapat diketahui saat orang tersebut meluruskan tangannya. Penumpukan lebih lanjut bahkan dapat berkembang menjadi koma dan kematian. Penumpukan ini juga dapat menyebabkan perikarditis, yaitu peradangan pada selaput jantung. Selain itu, meningkatnya risiko perdarahan karena urea berlebih dalam darah membuat trombosit cenderung menempel satu sama lain, sehingga mengurangi kemampuan pembekuan darah. Dalam beberapa kasus, dapat terjadi uremic frost, di mana kristal urea menumpuk di kulit dan terlihat seperti butiran salju halus. Selain membuang racun, ginjal memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit.
kadar kalium sangat penting dan normalnya ginjal membantu dalam ekskresi kalium. Namun, pada penyakit ginjal kronis, sama seperti pada urea, kalium yang diekskresikan lebih sedikit, sehingga lebih banyak menumpuk dalam darah, dan hal ini menyebabkan hiperkalemia, yang dapat menjadi masalah karena dapat menyebabkan aritmia. Peran penting lain dari ginjal adalah mengatur kadar kalsium dalam darah. Normalnya, ginjal membantu mengaktifkan vitamin D yang kemudian membantu meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan. Pada penyakit ginjal kronis, hanya terdapat sedikit vitamin D yang aktif, sehingga penyerapan kalsium ke dalam darah berkurang, yang mengakibatkan hipokalsemia, yaitu kadar kalsium yang rendah. Saat kadar kalsium dalam darah menurun, hormon paratiroid dilepaskan, yang menyebabkan tulang kehilangan kalsium. Seiring waktu, penyerapan kalsium dari tulang ini membuat tulang menjadi lemah dan rapuh, disebut renal osteodystrophy. Ginjal juga memproduksi hormon-hormon penting. Misalnya, ketika ginjal mulai mendeteksi jumlah cairan yang difilter lebih rendah dari normal, ginjal akan merespon dengan melepaskan hormon renin untuk meningkatkan tekanan darah. Pada penyakit ginjal kronis, penurunan laju filtrasi glomerulus menyebabkan sekresi renin yang semakin banyak yang mengakibatkan hipertensi. Perlu diingat bahwa hipertensi merupakan penyebab penyakit ginjal kronis itu sendiri, sehingga menyebabkan siklus yang berulang. Ginjal juga mengeluarkan hormon eritropoietin yang menstimulasi produk sel darah merah dari sumsum tulang. Pada penyakit ginjal kronis, kadar eritropoietin menurun yang menyebabkan produksi sel darah merah berkurang dan akhirnya menyebabkan anemia. Diagnosis penyakit ginjal kronis dilihat dari penurunan laju filtrasi glomerulus dari waktu ke waktu. Penyakit ginjal kronis diketahui jika GFR kurang dari 90 ml per menit per 1,73 meter kubik. Dan sulit kembali ke kondisi normal jika GFR di bawah 60 ml per menit per 1,73 meter kubik. Untuk mengkonfirmasi diagnosis, biopsi ginjal dapat dilakukan untuk mencari perubahan seperti glomerulosklerosis. Pengobatan ginjal kronis dilakukan dengan mengatasi penyebab awalnya. Jika kondisi semakin memburuk, diperlukan dialisis atau transplantasi ginjal. Jadi dapat disimpulkan, penyakit ginjal kronis terjadi ketika laju filtrasi glomerulus turun di bawah 90 ml per menit per 1,73 meter kubik selama setidaknya 3 bulan. Penyakit ginjal kronis utamanya disebabkan oleh diabetes dan hipertensi, dan komplikasi meliputi gangguan elektrolit, penumpukan racun, hipertensi, dan kelemahan pada tulang.